Kalau ibu-ibu lainnya lahiran melihat anak-anak mereka, kalau saya tidak. Beberapa hari baru saya dipertemukan, saya dibawa ke ruang NICU. Dokter melihat paru-paru kurang berkembang, langsung dokter ambil tindakan. Dan ternyata biayanya cukup membengkak, Tante, 10 hari di NICU ini. Bingung, ini bagaimana bayar biaya rumah sakit sebesar ini. Masalah keuangan ini bukan cuma sekedar uang, tapi udah mengganggu hubungan kami, hubungan keluarga. Pernah juga jadi KDRT, karena kita saling emosi ya, dengan banyaknya tekanan-tekanan, masalah-masalah yang kita lihat saat itu belum ada jalan keluarnya. Kalau boleh tahu kira-kira berapa, Ibu? Kurang lebih 500 juta. Ada seorang motor berhenti di depan rumah, saya udah cemas. Ini debt collector nih, yang nanti akan nagih, marah-marah ke saya. Jadi ada keparnoan sendiri di dalam saya, di hari-hari yang saya lalui. Terus juga hari-hari masih ada pertengkaran, sampailah dia terucap untuk mau bercerai. So please welcome Ibu Ani, selamat datang di Solusi Ibu. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Nah, boleh gak sih sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Ibu Ani memperkenalkan siapa sih seorang Ani ini? Shalom, nama saya Ani Budianti, saya seorang ibu rumah tangga, punya suami 1, anak 2. Anak saya yang paling gede udah mau 12 tahun, yang kedua sudah mau 10 tahun. Oke, menikah dengan suami sudah berapa tahun? Berarti kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya, wow. Berarti di tahun 2013 ya menikah? Iya, tahun 2013 ya. Oke, awalnya apa sih yang bikin Ibu ini yakin, wah Bapak Sony ini adalah pasangan yang tepat buat saya? Saya dari komunikasi yang kita bangun, hubungan LDR yang kita bangun, saya lihat Sony ini seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan itu yang penting. Yeah. Gitu. Jadi saya memantapkan, percaya bahwa Sony inilah yang Tuhan berikan buat Ibu. Oke, baik. Nah, setelah menikah Ibu, atau mungkin sebelum menikah, apa sih harapan Ibu untuk rumah tangga yang Ibu mulai itu hari itu? Seperti pada umumnya wanita-wanita ya, kalau ingin membangun rumah tangga, inginnya keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dibangun atas cinta kasih Tuhan, anak-anak diberkati, pada umumnya seperti itulah. Dan akhirnya Ibu dikaruniai anak pertama. Itu tahun berapa Ibu ya? 2013. Langsung dikaruniai hari tahun itu. 2014, maaf. Oke, jadi 1 tahun setelah menikah betul. Ya. Dan ternyata disitulah titik pertama pergumulan yang Ibu dan suami harus lewati. Di mana Samuel ya? Samuel ini harus menderita satu penyakit. Bukan penyakit sebenarnya ya, karena lahir Samuel dinyatakan dokter paru-parunya kurang berkembang. Dokter melihat paru-parunya kurang berkembang, langsung dokter ambil tindakan, minta persetujuan Sony, tanda tangan surat untuk masuk perawatan NICU. Oke, jadi memang itu bawaan dari lahirnya ya? Iya. Oke, dan ketika masuk ke NICU itu, apa yang Ibu rasakan sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan tentu? Pasti sedih. Sedih karena tidak bisa melihat langsung bayi saya. Gitu. Kalau ibu-ibu lainnya lahiran melihat anak-anak mereka, kalau saya tidak. Sedih. Terus akhirnya saya nanya, mana si Sam? Si Sony bilang, lagi dalam perawatan. Kenapa? Sony belum cerita, sampai beberapa hari baru saya dipertemukan, saya dibawa ke ruang NICU. Kaget saya dan ternyata setelah dijelasin, takut. Dan saya cuma pikir, Tuhan, saya berseru sama Tuhan, tolong Samuel, selamatkan Samuel. Tuhan sudah percayakan, dan saya percaya Tuhan akan tolong Samuel. Itu aja. Dan Ibu pun ketika mengenang ini, mengingat ini, nggak bisa menahan emosi ya, tidak bisa menahan perasaan. Sebenarnya kalau lagi cerita gini, apa yang Ibu rasakan sih? Kan anaknya sekarang sudah tumbuh, dewasa, sudah 12 tahun ya, sehat. Apa yang Ibu rasakan ketika menceritakan tentang kejadian ini, Ibu? Kebesaran kasih Tuhan. Oke. Jadi bukan air mata dan emosi tentang kesedihan, tapi bagaimana mengingat kebaikan Tuhan. Betul.
luar biasa Tuhan. Dokter pun juga mungkin bilang ini keajaiban. Karena kalau emang bukan keajaiban ya mungkin lewat sama. Tapi karena campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk semua sampai saat ini ada sehat. Puji Tuhan. Dan hari itu melalui perawatan dari rumah sakit ya, Tuhan memakai segala yang diupayakan oleh rumah sakit sehingga akhirnya Samuel bisa keluar dari NICU dan pulang bersama dengan ibu dan bapak ya. Nah kira-kira berapa hari itu ibu di sana? Kurang lebih 10 harian. 10 hari. Dan ternyata biayanya cukup membengkak karena 10 hari di NICU itu. Betul. Dan itu membuat saya nggak siap ya, karena kan benar-benar nggak di luar dugaan. Anak lahir tahu-tahu masuk NICU, ruang perawatan NICU itu nggak ada di dalam pemikiran bayangan kami, nggak ada di dalam ini. Dan itu yang membuat kami bingung, ini bagaimana bayar biaya rumah sakit sebesar ini. Karena benar-benar darurat dan tidak mempersiapkan untuk hal tersebut. Dan ujungnya ibu dan bapak Sony memakai kartu kredit untuk pertama kalinya. Iya. Oke. Ketika memutuskan untuk memakai kartu kredit untuk pertama kalinya, ada sempat ketakutan nggak sih? Ini nanti ke depan bagaimana membayarnya, bagaimana menyelesaikannya? Pasti ada. Cuma saat itu seperti nggak ada jalan lain gitu loh. Jadi biar bisa bawa pulang semua administrasi rumah sakit lancar, akhirnya yaudah kita sepakat ke depannya resikonya apa kita tanggung gitu. Tanggung bersama. Awalnya masih lancar pembayaran ibu ya? Masih lancar. Tapi ternyata kartu kredit tidak hanya dipakai untuk kebutuhan mendesak. Betul. Kesalahannya di situ ya Bu? Karena emang kebutuhannya bertambah dan kita pun juga pakai terus tanpa sadar, tiba-tiba sudah menumpuk dan kami kesulitan untuk membayarnya. Tapi ketika memakai kartu kredit itu bapak dan ibu sepakat untuk memakainya, yang setelah rumah sakit ya, rumah sakit kan itu sepakat ya. Yang setelah rumah sakit apakah sepakat untuk memakainya? Sepakat pasti. Oke, kalau boleh tahu untuk kebutuhan apa aja hari itu ibu? Pastinya juga kebutuhan rumah dan anak-anak ya. Karena kan untuk setelah Samuel lahir membutuhkan susu yang berbeda, pasti dan biaya lebih mahal. Oh, karena kondisinya tersebut. Oke. Dan untuk perawatan dia ke depannya selanjutnya gitu. Dan juga untuk kebutuhan lainnya. Ada nggak dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak urgent ibu? Tidak sih. Tidak ada ya, semuanya memang untuk kebutuhan. Nah, titik apa sih yang bikin ibu merasa hari itu, wah kayaknya sudah mengganggu keuangan ini? Titik saat kita udah bingung, sulit untuk mau bagaimana ini cara membayarnya. Kita udah sampai mau menyerah, gimana udah nggak ngerti mau bayarnya. Sampai udah merasa nih masalah keuangan ini bukan cuma sekedar uang, tapi udah mengganggu hubungan kami, hubungan keluarga. Udah merembet kemana-mana istilah seperti itu ya. Betul. Di titik itulah ibu merasa bahwa oh ini udah nggak benar sebenarnya. Betul. Kalau boleh tahu kira-kira berapa ibu utang Total saat itu? Ya total, kira-kira aja. Kurang lebih 500 juta. 500 juta. Wow. Dan hari-hari itu juga mulailah teror dari debt collector berdatangan. Itu setelah bulan keberapa ibu? Setelah bulan ketiga apa keempat, saya juga agak lupa ya. Tapi pas setelah kami nunggak itu debt collector dari mulai telepon kami abaikan, kami cuekkan, terus akhirnya datang ke rumah. Datang nggak cuma sekali sehari, bisa pagi datang, malam datang. Sampai saya takut sendiri. Ada suara motor berhenti di depan rumah, saya udah cemas. Ini debt collector nih, yang nanti marah akan nagih, marah-marah ke saya. Jadi ada keparnoan sendiri di dalam saya, di hari-hari yang saya lalui. Tapi saat itu ya kembali lagi, saya cuma berseru, Tuhan tolong. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta tolong sama Tuhan, angkat masalah ini. Kasih kami jalan keluar, bebaskan kami gitu. Sebagai ibu yang baru
punya anak ya, tentu kan perlu fokus ya terhadap betul. anak gitu ya. Bahkan ibu-ibu yang mungkin tidak didatangi debt collector saja suka ada baby blues namanya ya. Nah, hari-hari itu bagaimana ibu melewatinya? Rasanya selain takut, gimana sih melihat sosok anak yang harus tetap aku jaga dan rawat? Aduh, itu udah campur aduk, udah nggak tahu. Udah disebut baby blues ya, campur aduk, panik, khawatir, takut semua. Udah sampai kadang anak saya pun jadi kena emosi saya, kemarahan saya gitu loh. Karena saking udah nggak tahu, saya ini perasaannya campur aduk semuanya. Dan saya kan di rumah sendiri kan, karena suami kerja. Jadi ya mungkin pelampiasan saya jadinya ke anak juga. Karena ibu pun yang harus menghadapi para debt collector tersebut ketika di rumah ya. Nah, ketika menghadapi apa yang ibu lakukan hari itu, saya sedikit penasaran tentang hal ini. Ya itu, saya nangis, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Begini terus saya nggak kuat, tolong saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta Tuhan pulihkan keluarga saya, bebaskan saya. Karena benar-benar tanpa Tuhan nggak bisa, saya nggak kuat. Lalu bagaimana ketika debt collector tersebut datang ya? Ibu kan harus menghadapi ya. Suami pergi kerja, ibu yang harus menemui mereka. Biasanya apa yang ibu sampaikan ke mereka? Ya saya cuma bilang seadanya. Saya belum punya uang. Bagaimana saya bisa bayar? Saya akan bayar kalau saya udah punya uang. Ya pasti debt collector nggak bisa terima segitu begitu aja kan? Udah marah-marah, dia maki-maki. Gitu. Bahkan mereka mungkin bisa bilang, udah jual aja ini. Ya nggak mungkin gitu. Di situ mereka mendesak, memaksa terus. Ya saya pun juga dengan jawaban sama selalu saya akan bayar setelah saya ada uang. Tadi ibu sempat mention ya bahwa ternyata bukan hanya masalah keuangan, tapi terbawa juga dalam konflik antara bapak dan ibu ya, suami dan istri. Konflik-konflik apa yang terjadi hari-hari itu ibu? Pertengkaran mulut, pernah juga jadi KDRT, karena kita saling emosi ya, dengan banyaknya tekanan-tekanan, masalah-masalah yang kita lihat saat itu belum ada jalan keluarnya. Jadi kita saling dengan emosi kita masing-masing, pikiran kita masing-masing, di sedikit salah, ngomong salah, tersinggung dan berantem. Jadi sensitif ya? Betul, sensitif. Biasanya apa Bu yang bikin pertengkaran itu timbul? Masalah apa biasanya? Masalah kecil kadang bisa jadi besar. Karena ya itu tadi tekanan yang sudah kita alami hari-hari, yang kita lihat belum ada jalan keluarnya, tapi kita terus didesak, harus selesai, itu membuat kita sensitif banget dan mudah banget untuk pecah pertengkaran. Itu setiap hari kah Bu atau memang sering aja gitu? Sering, kadang hampir setiap hari. Jadi ibu sudah menghadapi debt collector, menghadapi pertengkaran dengan suami, harus menjadi seorang ibu yang membesarkan anak juga, bebannya cukup besar ya, bahkan bilang sangat besar. Sangat. Hari-hari itu dengan beban yang begitu besar, ada penyesalan nggak sih Bu? Maksudnya kan aku dulu yakin untuk berumah tangga dengan laki-laki ini, Bapak Sony, yang aku anggap sebagai pasangan hidup yang dikirim Tuhan. Ada penyesalan nggak? Pasti ada lah ya. Sempat terpikir salah milih. Tapi kembali lagi, untuk di awal kita sudah sama-sama doakan dan kita anggap yang kita lalui ini salah satu cara Tuhan untuk memulihkan keluarga kami, untuk memberkati keluarga kami. Pasti akan Tuhan pulihkan, Tuhan akan tolong. Saat penyesalan itu datang, kembali lagi saya nggak mau ingat penyesalannya itu, tapi ingat kembali ke janji Tuhan. Mau menyerah pasti ya. Jadi ibu memilih untuk mengingat kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dibanding untuk melihat pada keadaan yang sedang ibu hadapi. Termasuk memberikan pengampunan.
Karena pada saat saya berseru pada Tuhan, Tuhan cuma ingatkan saya, mengampuni suamimu, tetap cintai suamimu, hormati. Pengampunan bukan perasaan, tapi satu keputusan ya, untuk mau atau tidak. Dan susah, nggak mudah, tapi saya mau belajar, saya taat. Oke Tuhan, berikan saya kemampuan untuk mengampuni, untuk punya hati yang mau mengampuni suami saya. Oke, sahabat solusi, hari ini kita diingatkan ketika kita dalam masalah, jangan hanya fokus kepada kondisi atau penyesalan atau rasa sakit yang kita rasakan, tapi kembali merenungkan kebaikan Tuhan dan janjinya terlebih yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Namun jika hari ini beban yang kamu alami begitu berat untuk kamu tanggung sendiri dan kamu mau bercerita kepada seseorang, kamu bisa bercerita kepada kami, hubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Tadi kan yang sulit adalah mengampuni, ya, tetap menghormati, tetap mengasihi suami di dalam kondisi seperti itu. Hari itu apa yang membuat ibu bisa melakukan itu semuanya, meskipun sulit? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan. Karena tanpa itu kita manusia pasti nggak bisa. Tapi karena kasih Tuhan dalam diri saya yang memampukan saya untuk melepaskan pengampunan. Amin. Jadi sekali lagi kasihnya yang lebih dulu memampukan kita untuk mengasihi. Betul. Ibu ya. Itu pun terjadi dalam pertengkaran-pertengkaran yang ada ya, di mana ibu dan suami pada akhirnya belajar untuk saling mengampuni. Betul. Nggak serta-merta langsung begitu. Itu walaupun udah menyatakan mengampuni, tetap hari-hari ada kadang bertengkar lagi. Tapi saat bertengkar lagi kita kembali lagi sepakat untuk saling mengampuni. Tapi titik puncaknya adalah ketika Pak Sony sang suami mengajukan surat cerai, Bu ya. Ya, sempat. Walaupun sehari-hari bertengkar terus belajar mengampuni lagi, tapi puncaknya di surat cerai ini. Apa yang mendorong Pak Sony ini mengajukan surat cerai? Merasa juga nggak kuat ya menghadapi ini semua ya, dengan masalah yang utang kami ini mungkin, terus juga hari-hari masih ada pertengkaran. Dia merasa juga mungkin beban pekerjaannya, jadi sampailah dia terucap untuk mau bercerai. Apa yang Bapak Sony katakan hari itu, Ibu? Kita pisah. Mungkin Bapak Sony merasa inilah solusi terbaik mungkin ya? Iya. Bagaimana respon Ibu hari itu? Nangis. Gue hanya bilang, jangan asal ngomong. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. Sungguh-sungguh minta Tuhan campur tangan, buka jalan. Dan Tuhan ya hari-hari setelah itu Tuhan benar-benar pulihkan satu persatu. Nah, ketika Ibu menolak ajakan untuk berpisah tersebut dan mengajak, oh kita datang kepada Tuhan, hadapi bersama, berdoa, bagaimana respon Bapak Sony? Puji Tuhannya dia mau. Jadi tidak memaksa untuk ngotot untuk berpisah ya? Puji Tuhannya Sony mau datang bersama-sama memulihkan keluarga ini, bergandengan tangan sama saya untuk memohon Tuhan memulihkan keluarga kami ini. Nah, di tengah kondisi yang berat tersebut dan puncaknya adalah ketika Bapak Sony sang suami mengajukan cerai, apa yang bikin Ibu bisa bertahan dan berkata, ayolah kita datang kepada Tuhan, hadapi ini bersama? Yang tadi, janji Tuhan tadi. Karena di saat mengucapkan janji nikah pun kan, apa yang sudah Tuhan persatukan tidak dapat dipisahkan manusia. Dan juga saya berpikir ke anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya menjadi anak-anak yang broken home, dari broken home. Berjuang demi anak-anak agar punya tetap satu keluarga yang utuh.
mereka bertumbuh di dalam keluarga yang utuh, keluarga yang mengasihi. Jadi ibu memutuskan untuk bertahan sekalipun tidak mudah ya. Betul. Dan itulah titik balik ya, di mana ibu dan suami mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya. Apa yang terjadi setelah itu, Bu? Apakah pertengkarannya langsung nggak ada? Oh, tidak. Tapi berkurang. Berkurang. Karena kita satu dengan yang lain sudah saling menerima, udah mungkin lebih sabar dan berserah sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Pertengkaran masih ada, tapi tidak seperti sebelum kita datang pada Tuhan. Nah kan badainya belum hilang, Bu ya. Iya. Masalahnya belum selesai. Tapi yang Tuhan ubah adalah bagaimana ibu dan bapak memandang badai tersebut. Apa yang berubah hari itu, Ibu? Ada kekuatan dan damai Tuhan dalam kami. Walaupun masalahnya masih ada, tapi kami percaya Tuhan buka jalan buat masalah kami ini. Walaupun masalah masih ada, tapi kami yakini ke depan kami akan menerima jalan keluar itu dan menang dari masalah kami ini. Jadi masalahnya sama, tapi hatinya sudah dipenuhi oleh damai sejahtera yang tidak didapat dari manapun juga gitu, Ibu ya. Lalu satu hal yang hari itu juga yang juga membantu ibu dan suami menyelesaikan masalah, terutama masalah keuangan, ini adalah sebuah teguran dari mentor mungkin ya, bahwa ya ternyata ibu yang pertama dan bapak tidak mengelola keuangan dengan benar. Yang kedua juga mungkin tentang kesetiaan di dalam memberi kepada Tuhan. Betul. Apa yang terjadi Ibu hari itu? Bercerita kan ya, awalnya cerita kepada senior pastor kita tentang masalah kita ini. Niatnya sih minjam uang malah untuk bantu nutup bayar utang kami. Tapi malah senior pastor kami menyampaikan, menasihati untuk sudahkah mengembalikan persepuluhan dari penghasilan kami. Dan jujur aja ya belum setia. Sudah tapi mungkin belum continue. Nah, soalnya pastor bilang lakukan itu dengan continue, dengan terus menerus. Terus kami setelah itu kami berdua diskusi gimana nih, kasih 10% itu gak kecil kan, tapi karena itu juga ada di firman, itu janji Tuhan, kalau mengembalikan seluruhan, Tuhan yang akan bukakan tingkap-tingkap berkat itu untuk kami. Jadi kami taat, kami belajar dari penghasilan yang kami terima, dari gaji yang kami terima, kami selalu sisihkan 10% dulu buat perpuluhan. Kami kembalikan itu untuk Tuhan. Setelah itu sisanya baru kami atur untuk kami pisah-pisahkan ke pos-pos kebutuhan, termasuk cicil utang kami itu. Bagaimana hari itu ibu dan suami melakukan hal tersebut dengan hati yang benar-benar oke, aku mau memberi buat Tuhan karena aku mengasihi Tuhan, bukan supaya utang lunas nih. Yeah. Nah, bagaimana ibu dan suami punya hati seperti itu? Yakin aja ya sama janji Tuhan ya. Dan kami mau melihat breakthrough itu. Jadi kami jalani walaupun kebutuhan kami nggak langsung serta-merta langsung semua keuangan kami membaik, itu enggak. Tapi ya udah, kami dengan hati yang taat melakukan mengembalikan 10% itu sebagai persepuluhan kami tiap bulannya dari penghasilan kami itu. Kami pegang teguh itu janji-janji Tuhan itu. Setelah mengatur semuanya ya, keuangan dengan lebih rapi, bagaimana proses melunasi hutangnya Ibu? Kami pun nggak menyadari ya proses sepertinya bagaimana detailnya itu. Tapi ya itu campur tangan Tuhan. Tuhan kirimkan pertolongan itu dari berbagai arah. Banyak ada orang, terus ada aja berkat yang Tuhan kirimkan itu.
entah dari mana kami bisa lunasi, sampai akhirnya kurang lebih 14 bulan. Setahun lebih ya? Ya, setahun lebih itu bisa kami lunasi semuanya. 500 juta itu, Bu? Ada aja berkat yang Tuhan berikan untuk kami sehingga kami bisa pakai berkat itu bayar cicilan kami ini. Kami pun terheran-heran utang sebesar itu bisa lunas dalam setahun lebih itu. Termasuk dengan menjual barang-barang ya, yang katanya kok bisa laku tinggi gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, itu boleh diceritakan barang apa itu, Ibu? Itu Karena ini unik kan, lucu kan, iya. Kendi itu loh, kendi tepoci, tanah liat. Oke. Itu ada set tekonya sama gelas-gelas kecilnya ya itu. Itu saya cuma punya alasnya itu. Biasa saya kan, namanya saya ibu rumah tangga, jadi saya cuma buy online. Karena punya anak-anak nggak bisa kemana-mana. Saya pasang di status salah satu jual online itu. Saya pasang harga biasa lah ya, 100 atau 50.000. Ada yang mau. Saya sampai, hah? Cuma begini Tuhan kok kirimkan pembeli yang mau gitu loh. Itu bagi saya itu amazing. Kalau bukan Tuhan mah enggak deh, nggak mungkin. Padahal hari itu juga mungkin ya secara pemasukan masih sama-sama aja ya. Iya. Tapi Tuhan tolong dari segala arah untuk melunasi. Itu yang saya lihat, kok bisa dari segala arah Tuhan kirimkan berkat itu. Masukan biasa aja, tapi ya itu keajaiban Tuhan, campur tangan Tuhan. Tuhan kerjakan untuk keluarga kami. Sehingga akhirnya dalam waktu setahun kira-kira lunas 500 juta tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sahabat solusi, kita diingatkan sekali lagi bahwa tidak ada hal yang terlalu berat untuk Tuhan selesaikan bagi kita, tapi terlebih dulu Dia mau mengubah hati kita, mengubah bagaimana kita bukan bersandar lagi pada kekuatan kita, tapi bersandar pada anugerah Tuhan. Hari ini datanglah kepada Tuhan, dan jika kamu rindu untuk datang kepada Tuhan tapi bingung bagaimana caranya, kamu bisa menghubungi kami, karena kami rindu untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke. Akhirnya masalahnya selesai ya. Hutangnya selesai. Tentu keharmonisan rumah tangga juga kembali ya. Nah, selain itu apa yang berubah dalam hidup ibu dan bapak mungkin? Kami jadi bersepakat ya untuk melayani ya. Untuk sebagai mengambil pelayanan di gereja lokal kami dan sebagai tanda kasih kami ke Tuhan. Dengan semua yang sudah kami lewati, Tuhan sudah campur tangan luar biasa. Kami sepakat untuk terlibat di dalam pelayanan gereja lokal kami. Apa sih saat ini makna melayani Tuhan bagi ibu dan suami setelah melewati badai yang begitu berat di dalam hidup? Bukti cinta kami, bukti kami mengasihi Tuhan, sebagai bukti kami membalas kasih Tuhan, kami bersedia melayani. Walaupun sampai kapanpun nggak bisa dibalas ya, Ibu? Iya, betul. Terlalu besar, terlalu luar biasa kasih Tuhan. Ada yang berubah nggak sih cara ibu dan bapak memandang Tuhan dan memandang mungkin melayani Tuhan itu, ada yang berubah nggak dulu dan sekarang? Kan ibu dan suami, ibu kan dari dulu Kristen ya, kalau suami kan dari seberang ya, dari berbeda terus jadi Kristen. Ada yang berubah nggak bagaimana ibu dan bapak memandang Tuhan? Lebih jadi sungguh-sungguh ya, memaknai pelayanan ini nggak sekedar tugas, tapi sungguh-sungguh memaknai pelayanan ini memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari semua apa yang sudah Tuhan berikan yang terbaik untuk buat kami, inilah gantinya. Bagian kecil kami, untuk kami beri yang terbaik buat Tuhan. Tanpa kami lakukan itu sebagai sekedar tugas. Tapi benar-benar dari hati. Karena mengasihi Tuhan. Betul.
Puji Tuhan, Bu. Lalu dari sisi rumah tangga yang dulu sering bertengkar, yang dulu sensitif, apa yang berubah dari sisi itu, Ibu? Kembali harmonis, kembali mengasihi, kembali terbuka dan saling menerima kekurangan-kekurangan kami. Apa yang Ibu dan Bapak pelajari pada akhirnya dari badai yang sudah dilewati ini, terutama di bagian rumah tangga ini? Dulu kan mungkin waktu dekat, waktu pacaran, persiapan pernikahan, ada hal-hal yang mungkin belum terbuka, tapi setelah masalah ini jadi banyak hal terbuka. Dan apa yang akhirnya bisa Ibu dapatkan dan Bapak dapatkan dari kejadian ini? Yang kami dapatkan, kami saling lebih mengenal lagi. Justru itu ya? Iya. Ternyata ada hal-hal yang belum terbuka selama ini. Kami saling mengenal lagi dan mau menerima satu sama lain. Dan membawanya itu di hadapan Tuhan, agar itu tidak jadi bumerang lagi ke depannya buat kami. Ya. Ini kan mulai dari keuangan ya, masalah keluarga ini mulainya dari keuangan. Sekarang Ibu dan Bapak gimana sih mengatur keuangan Ibu? Tetap sama, harus 10% itu utama dari saat terima gaji. Harus sudah selalu sisihkan 10%-nya itu buat perpuluhan. Terus baru semua hal-hal yang utama, baru mau misalnya belanja atau kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer. Lebih berhikmat lah ya dalam mengatur keuangan. Nah buat sahabat solusi yang hari ini mungkin tergoda ya untuk mengambil hutang pinjaman, atau mungkin yang sudah terjebak dalam hutang pinjaman, apa Ibu mau sampaikan kepada mereka? Kalau yang tergoda, dipikirkan lagi aja, benar-benar tidak itu untuk perlu apa enggaknya kartu kredit itu. Tapi kalaupun sudah terlilit atau sudah punya kartu kredit dan terjebak utang dan sekarang lagi bingung, satu hal ya, datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan berseru sama Tuhan. Tuhan setia dan adil. Dia pasti akan menolong setiap anak-anak yang berseru, meminta pertolongan kepadanya. Caranya bagaimana, pasti Tuhan punya cara beda-beda. Belum tentu sama dengan cara dari keluarga saya kan. Tapi percaya aja, berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Buat sahabat solusi yang keluarganya, rumah tangganya berantakan, banyak konflik, hancur karena terlibat hutang, dan hari ini sedang mau menyerah, udah gak kuat lagi, apa yang mau sampaikan kepada sahabat solusi? Jangan menyerah, karena masih ada Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan setia dan adil. Dia tepati semua janji-janjinya. Ibu Ani Budianti, terima kasih banyak buat waktunya, buat kesaksiannya, buat ceritanya. Aku berdoa Ibu dan suami terus dipakai oleh Tuhan buat menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan lewat keluarga ya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami beban yang begitu berat, khususnya mungkin kamu sedang menanggung hutang yang begitu besar dan kamu bingung kemana harus melangkah, bagaimana melunasinya, tidak ada jawaban sepertinya, mari datang kepada Tuhan. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini karena kami siap untuk menemanimu di dalam doa. Kalau kamu bingung bagaimana berdoa, kami siap untuk mendoakanmu. Kami tunggu ya, jangan hadapi ini sendirian karena kamu tidak pernah sendirian. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.